Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun teman-teman berada yang sedang menonton channel Suara Kebenaran 99. Saya mohon tetap dukung dan support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke media sosial lainnya agar banyak orang yang terberkati melalui channel Suara Kebenaran 99. Nah teman-teman, hari ini saya mengajak teman-teman menonton satu cuplikan video di mana video ini berisi tentang intoleransi yang dilakukan oleh beberapa oknum atau kelompok umat muslim di mana mereka melarang pembangunan gereja atau tempat ibadah umat Kristen terjadi di Cilegon, Banten. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menonton videonya serta mari menanggapi dengan sopan apa yang kita akan simak bersama dan apa yang kita pelajari bersama dari video berikut ini. Terima kasih seluruh elemen masyarakat dan saya ucapkan terima kasih kepada pendekar-pendekar Cilegon yang sudah hadir terus menjaga ulama-ulama kita dalam acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya, Pak. Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya menjadi khawatir. Khawatir kalau imannya terganggu. Padahal nggak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu. Nah teman-teman, dari video yang kita tonton tadi, saya menanggapi bahwa intoleransi yang dilakukan oleh oknum atau kelompok umat muslim itu memang sudah sering sekali terjadi dan sangat tidak mengherankan lagi. Bukan hanya di Cilegon, Banten saja ada larangan pembangunan gereja, tapi di beberapa tempat lainnya mungkin sudah sering sekali terjadi yang namanya penolakan ya, pembangunan rumah ibadat umat Kristen. Teman-teman, sebagai umat Kristen atau pengikut Yesus Kristus, memang dunia pasti menolak kita. Kita akan sering sekali mengalami yang namanya penolakan. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah lebih dulu mengalami penolakan selama perjalanan pelayanannya di dunia. Tetapi seharusnya umat Kristen sebagai pengikut Yesus Kristus belajar dari teladan Yesus, di mana ketika Yesus mengalami yang namanya penolakan selama perjalanan masa pelayanannya di dunia, Yesus tidak pantang menyerah, melainkan Yesus tetap semangat pantang mundur di dalam menunaikan tugas pelayanannya sampai akhir. Mengapa teman-teman? Karena Yesus tahu tujuannya turun ke dunia. Yesus turun ke dunia bukan untuk mencari penghormatan atau pengakuan dari manusia, melainkan untuk menyelesaikan kehendak Bapa yang mengutusnya. Demikian juga umat Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka ada beberapa oknum atau kelompok umat muslim benci dengan kita, benci dengan kepercayaan kita. Mereka tidak akan menyukai kita karena kita mempercayai iman kita kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita pasti akan ditolak oleh oknum-oknum umat muslim ini yang sama sekali tidak menyukai iman kita. Ya memang harus seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan umat Kristen atau sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 bagi kita semua. Begini firman Tuhan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia,
tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Karena kita dipilih untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dunia membenci kita sebagai umat Kristen, sebagai seorang murid Yesus. Lalu, sebagai umat Kristen atau pengikut Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi yang namanya penolakan? Nah, harusnya kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harusnya mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang menolak kita. Tidak masalah. Jangan merasa putus asa, jangan merasa berkecil hati. Sejauh kita mengucapkan dan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, maka kita harus siap menghadapi penolakan dari pihak manapun. Kita harus kuatkan hati kita, meneguhkan iman dan kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus ketika kita mengalami yang namanya penolakan. Percayalah teman-teman, sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, ada maksud Tuhan yang baik di balik penolakan-penolakan yang kita alami. Mari, untuk teman-teman umat Kristen atau sebagai pengikut Yesus Kristus, kita mengasihi, kita mendoakan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menerima kita, orang-orang yang tidak menyukai kita. Itu yang harus kita lakukan. Kita jangan balas dendam, kita jangan sakit hati, kita jangan kecewa, tetapi belajar untuk mengasihi mereka, belajar untuk mendoakan mereka. Soal pembalasan, itu bukan hak kita, tetapi itu haknya Tuhan Yesus. Nah, ada satu hal yang mengherankan saya ya. Saya sering mendengar bahwa umat Muslim sering mengatakan bahwa agama mereka adalah agama pembawa damai. Tapi kok yang terjadi bertolak belakang ya? Kita bisa melihat bahwa tindakan mereka tidak menunjukkan kedamaian itu. Buktinya di video tadi, kita bisa menyimak bahwa oknum atau kelompok umat Muslim merasa seperti seolah-olah terintimidasi, seolah-olah mereka terusik, mereka ketakutan kalau gereja dibangun, sehingga mereka bersikeras berusaha melarang dan menolak pembangunan gereja. Kenapa mereka harus menolak pembangunan gereja? Katanya pembawa damai. Tapi dari tindakan mereka, malah mereka bisa mengadakan suatu kerusuhan, suatu permusuhan antara umat Muslim dan juga umat Kristen. Nah, teman-teman, melihat hal ini, apakah layak? Apakah sesuai? Apakah iya tindakan dari umat Islam ini disebut sebagai pelaku-pelaku pembawa damai? Teman-teman, mari kita menilai dan mari kita melihat serta menganalisis dari tindakan yang mereka lakukan kepada umat Kristen, orang-orang pengikut Yesus Kristus. Mari silakan berkomentar. Dan saya minta maaf jika memang ada beberapa oknum atau kelompok yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf. Karena itu saya memberikan leluasa kepada teman-teman semua. Jika ingin menanggapi dan mengomentari, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja untuk hari ini teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.